Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nurul Quran dan sahabat Muslim, alhamdulillah di hadapan kita sudah berhadir dua orang wanita tangguh yang selama ini mengelola Nurul Quran dengan begitu dahsyat. Nah, nanti kita akan coba bincang-bincang dengan beliau apa itu Nurul Quran dan bagaimana Nurul Quran ini bisa tenar namanya di Banda Aceh, Aceh Besar dan wilayah Aceh insyaallah ya. Dan kita akan sapa mereka dulu. Nah, di sini ada Ibu atau Ustazah Rahmawati yang beliau adalah sebagai kepala sekolah, dan di samping beliau ada Ustazah Firdawati dan saat ini beliau menjabat sebagai wakil kesiswaan. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk dalam perbincangan, kira-kira dalam pertemuan ini Ibu dan Ibu Rahma dan Ibu Firda apakah dalam keadaan sehat ya? Sehat tentu ya. Alhamdulillah. Agak pilek sedikit. Tapi cuacanya memang kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah. Jadi tidak menentu, itu pengaruh juga ya. Nah, walaupun pilek tapi Tetap semangat. beliau tetap semangat hadir ke sini untuk berbincang dan berbagi pengalaman dengan kita semua, dengan sahabat Muslim tentunya. Nah, kira-kira apa sih itu Nurul Quran, Ustazah Rahma? SDK Nurul Quran tentunya. Kok ada IK-nya itu? Apa IK itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kami dikasih izin untuk ke sini, Ustaz. Ya. Kalau menurut saya, kalau menurut yang pemahaman kita ya, dan sudah pernah diberitahukan ketika kita awal masuk di SDK Nurul Quran. SDK Nurul Quran itu kepanjangannya Sekolah Dasar Islam Karakter. Jadi sebenarnya dari nama itu sudah terkandung visi dan misinya. Iya, ya. Jadi dari namanya saja kita di situ berarti mungkin kalau orang lihat saja SDK Nurul Quran, SDIK. Nah, itu berarti di situ ada nilai karakternya yang harus dibangun oleh masyarakat SDIK ini sendiri. Masya Allah. Nah, terutama adalah guru-gurunya yang memang perjuangan mendidik karakter itu memang bukan seperti kita membalik telapak tangan, Ustaz ya. Jadi harus berkesinambungan. Mudah-mudahan nanti dengan namanya seperti itu betul-betul Amin, apa amin. yang diinginkan dari visi dan misi yang ada di SDK Nurul Quran ini betul-betul Allah kabulkan. Amin. Amin, Mudah-mudahan ya. ya Rabbal Alamin. Semoga. Nah, apakah sudah lama berdirinya sekolah tersebut? Alhamdulillah semenjak 2012. 2012 ya. Berarti tergolong sekolah yang masih muda lah. Iya. Iya, Nah. tapi kalau menurut saya sudah bisa lari ya. Sudah bisa lari ya? Seharusnya sudah bisa lari, sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Masuk ke 8 tahun. Berarti Iya, kan iya. bukan bukan ini lagi ya, sudah bisa kita ajak berlomba lari mungkin. Berlomba lari, Masya Allah. Bukan Berarti lari sendiri. programnya betul-betul dahsyat. Memang ini ya? sudah berlomba nih, Sudah sudah lari berlomba ya. Sedang Masya berlomba. Nah, menarik ini kalau kita lihat dari dengan umur yang masih muda, katanya sudah bisa berlari dan ini tentu sangat banyak peminatnya. Nah, untuk akreditasi sendiri bagaimana? Alhamdulillah kita sudah pernah akreditasi dan mendapatkan A. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. luar biasa. Nah, Ini semua berkat perjuangan kita semua ya, maksudnya Semua tim ya? Semua tim bekerja sama, Wali murid saling ya. melengkapi sehingga kita bisa mendapatkan akreditasi A. Masya Allah. Ya. Ini menarik sahabat Muslim semua. Dalam masa yang begitu singkat tapi sudah memperoleh akreditasi A. Nah, kira-kira yang membedakan sekolah
Nurul Quran atau SDIK ini dengan sekolah lain apa sih? Atau keunggulannya seperti apa? Sehingga saya dengar-dengar peminatnya begitu banyak sampai sekarang. Kalau kita lihat dari segi namanya itu mungkin orang semuanya sudah tahu ya. Ada Qur'annya. Ada Qurannya. Berarti dari segi itu yang ingin dicapai di sekolah itu adalah yang paling utama adalah Al-Qur'annya. Masya Allah. Mungkin orang karena melihat di situ ada tercantum Al-Qur'an sehingga tertarik. Ya. Karena memang kenyataannya ketika orang datang ke sekolah kita, mereka tanyanya bagaimana sih Ustazah dengan program Al-Qur'an yang sudah direncanakan. Jadi mungkin tertariknya salah satunya adalah dari segi tersebut. Dari segi tersebut. Jadi dan program mungkin, Al-Quran lebih diunggulkan ya dari wali murid ya. Insya Allah selama ini kita usaha memang itu program utamanya ya. Jadi harus kita laksanakan seperti yang sudah kita rencanakan. Iya ya. Nah di hadapannya ada minum boleh untuk dicicipi walaupun air putih. Iya, baik Ustadz. Nah Itu lebih bagus. Mungkin penambahan sedikit Ustadz. boleh silakan Ustazah Firdawati. Jadi penilaian untuk SDIK Nurul Quran ini sendiri juga selain keunggulannya Al-Quran, juga banyak program-program lain juga di sini. Di antaranya itu ada bacaan hadis 40 hadis arba'in ya. Hadis arba'in ya. Yang Masya harus Allah. dikuasai oleh anak-anak Ya. dan alhamdulillah selama dari tahun 2012 kita terapkan hadis ini. Alhamdulillah anak-anak kita 6 tahun mereka selesai dari SDIK, mereka sudah mampu menghafal 40 hadis arba'in. Jadi di sini mekanismenya itu kelas 1 itu wajib ya bisa menghafal hadis dari hadis pertama sehingga sampai hadis ke-10 seperti itu. Ya. Nah, kemudian mereka lanjut ke kelas 2 melanjutkan lagi hadis 11 sampai hadis 20. Sampai ada 20. Dan seterusnya sampai mereka kelas 6. Ya. Kemudian di samping itu juga kita ada pembinaan karakter ya Ustazah Rahma ya. Pembinaan karakter itu kita buatnya di pagi hari sebelum anak-anak masuk ke kelas mulai proses pembelajaran. Itu semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka itu pembinaan karakter dari wali kelasnya masing-masing, Ustadz. Berarti dihandle oleh kelas semua ya? Iya, dihandle oleh wali kelasnya. Kemudian itu posisinya itu mereka berada di luar kelas, boleh juga di kelas. Jadi fleksibel saya pikir. Fleksibel. Jadi tidak terikat. Iya, jadi anak-anak di sini saya melihat juga sangat semangat ketika mereka itu menyebutkan hadis-hadis ya Ustazah Rahma ya. Di situ ada hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Di situ juga wali kelasnya juga menjelaskan isi kandungan dari hadis tersebut seperti itu. Nah, kemudian juga hadisnya ini tidak kaku ya Ustazah ya. Mereka juga kita buat hadis ini supaya memudahkan anak-anak dan menarik, itu kita buat memakai irama seperti itu Ustaz. Memakai irama ya. Jadi mungkin bisa dicontoh satu seperti contoh. apa iramanya. Nah, hadis apa misalnya? Al-Mahiru bil Qur'an ma'a safaratil Kiromil baroroh ya. Nah, juga misalnya hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, dari situ jadi dijelaskan seperti itu Ustaz oleh wali kelasnya. Jadi ini membuat anak-anak tertarik ya dengan sangat. adanya nyanyian ya? Iya, sangat senang anak-anak gitu ya. Masya Allah. Dan pasti ini anak-anak ceria semua nih di pagi hari. Iya, walaupun mungkin datang dari rumah dalam keadaan lesu, kurang semangat, begitu tiba di sekolah, kayaknya fresh kembali ya. Tidak hanya anak-anak Ustadz, gurunya juga saya lihat luar biasa semangatnya itu ya. Kemudian di samping hadis juga di pagi itu dibina karakter, tidak hanya hadis, kemudian ada beberapa mufradat yang sudah kita tentukan.
Jadi itu kita bagi ya Ustaz Rahma ya, hari Senin dan kita selang Ustaz. Hari Senin dan hari Rabu itu bacaan hadis. Iya. Kemudian hari Selasa dan Kamis itu mereka ada mufradat bahasa Arab ya, bahasa Inggris. Kemudian di situ juga dicantumkan beberapa materi lain seperti matematika. Perkalian seperti itu, mengasah kembali di situ, dibina karakter. Nah, Jadi anak-anak lebih siap nanti ketika masuk ke dalam kelas ya, iya, karena itu sudah mungkin lebih ke kelas rendah yang tadi saya jelaskan. kelas Kalau rendah kelas semua. tinggi itu ada juga kisah-kisah para sahabat gitu, Kisah-kisah bisa para sahabat. diambil di momen bina karakter karakter itu tersebut. Ustazah. Nah, setahu saya selain program unggulan tersebut, ada juga yang namanya dahsyat ya. Apa Iya, sih itu dahsyat? benar. Dahsyat ya. Memang itu daya tarik utama SDIK Nurul Quran ya Ustazah Rahma ya. Oh iya, Dahsyat. Ya, itu singkatan Singkatan dari, ya? singkatan dari D itu disiplin. D, Jadi disiplin. kita menerapkan Masya. kepada siswa-siswi kita di SDIK Nurul Quran itu supaya mereka lebih disiplin, karena itu juga salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah Ustaz. Apakah itu hanya untuk siswa-siswi saja? Bagaimana dengan guru sendiri? Ya. Untuk guru juga sangat ditekankan. Otomatis guru dulu yang harus kita harus kita beri contoh, kemudian baru kita terapkan kepada anak-anak. Berarti Insyaallah berlaku di sini untuk sinkron. semua ya? Iya. Nah, guru. menarik ini. Iya. Nah, Kemudian D itu disiplin, A itu amanah ya Ustazah ya. amanah. Jadi di sini kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka itu memiliki sifat amanah. Amanah. Ya. Kemudian H ya Ustazah. Harmonis. Iya. Harmonis. Jadi anak-anak kita juga kita ajarkan di sini supaya mereka bisa sesama teman Ustazah ya. Saling Iya. menghargai. Bantu. Iya. Masya Allah. Nah, Kemudian memang sejauh ini yang kita sudah lihat Ustazah Rahma kan sangat sedikit kejadian-kejadian ya. Ini kan kita bicara nih anak-anak sekolah dasar ya Ustazah Rahma ya. Iya. Biasanya kan rentan sekali dengan terkait dengan keharmonisan tadi ya. Banyak terjadi ini tuh perkelahian, tapi kita alhamdulillah ya, semoga ini terus bertahan sampai ke depan. Anak-anak kita di sini sudah nampak karakter harmonisnya itu sudah semakin bagus kita lihat. Alhamdulillah. Iya, kemudian S-nya S santun. santun, ya. Di Santun. sini juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya bersikap santun. Itu di awal saja Ustadz ya. Kami di manajemen itu sudah bersalaman di pagi hari ketika kita menyambut anak-anak kita datang gitu kan. Di situ kita sudah menampilkan bahwa kita itu memang harus santun ya, salim salam ya gitu. Kemudian senyum ya, 5S ya kita terapkan juga Ustazah Rahma ya. Nah, kemudian apalagi ya, yakin ya. Anak-anak juga harus yakin Ustaz, nggak hanya disiplin atau santun ya. Di sini juga harus ada karakter yakin mereka dalam belajar, yakin mereka bisa menjalani 7 karakter dahsyat itu. 7 karakter dahsyat iya, itu ya. benar Ustaz. Nah. Kemudian aktif ya. Ini aktif di Aktif. dalam kelas. Iya. Aktif di dalam kelas, jadi mereka tidak hanya berdiam, apalagi ini cocok sekali dengan proses pembelajaran K13 saja ya. Dianjurkan di sini kan anak-anak itu harus aktif ya seperti semua itu ya. Kemudian yang terakhir ya, terampil dan berprestasi. Ini di sini mungkin sedikit saya bahas Ustadz. Di sini anak-anak kita alhamdulillah juga sudah banyak memperoleh prestasi seperti itu Ustadz. Masya Allah. Nah, berarti itu singkatan dari dahsyat ya? Dahsyat Ustadz. Bukan hanya sekedar kata-kata dahsyat, namun Tidak, ada makna tidak filosofinya hanya ya di belakang itu luar ya. biasa. Luar biasa. Iya. Berarti insya Allah kalau ini bisa berjalan semua, dahsyatnya muncul gitu ya. Muncul. Dari segi dari Iya. guru dan dari siswanya. Nah, Mungkin Ustadz saya tambah kalau dari dahsyat itu sendiri mungkin dipisah-pisah ataupun satu saja itu hilang, misalnya hilang disiplin, maka
tidak akan seutuh seperti yang diinginkan lagi di SDIK. Berarti keutuhannya hilang gitu. Iya. Masya Jadi Allah. dahsyat itu tidak boleh dibuang satu huruf pun. Semua harus dipakai dan seperti yang diinginkan dari pendiri mungkin ya, karena Iya, kita iya. yayasan ya. Betul, betul. Jadi mereka inginkan dahsyat itu dijalankan, semua huruf harus lengkap dan Iya. Berarti semua harus kompak ya Iya. menjaga Kompak, ini ya. benar. Nggak boleh hilang sama sekali ya. Iya, Salah benar, satu Ustaz. saja hilang maka akan goyang semua ya. Iya. Masya Allah. Kalau mengenai kehadiran jam kehadiran itu bagaimana? kalau kehadiran kita pagi harinya kalau siswa itu 7.45 saja ya. 7.30 ya, 7.30 udah harus sudah hadir. Hadir, tapi 7.45 itu sudah Dikatakan dicatat terlambat. terlambat. Dicatat Iya. terlambat ya. Kemudian pukul 8 tepat pintu Iya, iya. pagar ditutup. Makanya tadi Ditutup. ada disiplin. Ada Iya. disiplin. Itu termasuk salah satu mungkin implementasi dari disiplin kata dari Disiplin tadi. tersebut. di sini. Bukan hanya siswa yang seperti ini diberlakukan, tetapi untuk guru juga sama. Oh, guru juga sama. Iya. Karena kalau cuma siswa diberlakukan nanti dibilang Tidak adil ya. iya, cuman siswanya, gurunya enak sekali ya. Datangnya kapan mau. Berarti ini berlaku untuk semua ya. Iya. Bahkan gurunya itu lebih awal lagi, Ustaz. Iya. Harus lebih awal lagi Iya, tapi kehadirannya. kalau ukuran jam 8 tadi memang udah tutup pintu pagar semuanya tuh untuk semuanya. Ya, untuk Berarti kita untuk siswa dan betul-betul untuk- melayani siswa ya. Iya, Maka guru benar. harus lebih cepat hadir Iya. ya. Nah, kalau dari segi prestasi bagaimana? Selain apa namanya? Kalau tadi dahsyat, mungkin prestasi dari siswa dan gurunya apakah Ya. sudah mulai bermunculan gitu? Oh, bukan muncul lagi, Bukan Ustaz. muncul lagi ya? Udah tingkat nasional gitu. Masya Alhamdulillah Allah. ya. Ini luar biasa ini. Iya. Jadi Menarik ini. iya, kita alhamdulillah ya dengan bantuan atau doa ya dari semua baik itu Iya, iya. Gurunya yang membimbing anak-anak kita, kemudian siswa itu sendiri berusaha keras, kemudian juga dibantu atau dibimbing oleh wali murid di rumah seperti itu. Jadi Kerjasama. 3 hal ini ya, kerjasama ini itu tidak boleh terpisah-pisah, sehingga alhamdulillah kita mencapai prestasi yang luar biasa di SDIK Nurul Quran. Padahal ya seperti Ustaz bilang tadi ya, dikatakan mudah lah kalau tahun 2012 ya, kemudian sekarang udah bisa berlari, bahkan udah sampai lewat finish seperti itu ya. Jadi luar biasa insya Allah. Jadi prestasi anak-anak kita udah tingkat nasional, nasional ya. itu sign ya Ustazah ya. Kemudian kita raih juga beberapa prestasi di bidang Al-Quran, baik itu hafalan, kemudian tilawatil Quran. Jadi banyak Ustaz, alhamdulillah. Matematika, sains. Jadi enggak hanya di bidang agama, juga di bidang umum kita Iya, juga iya. raih, alhamdulillah. Dan baru-baru ini matematika ya, Iya. yang dicapai oleh Ananda Fatan. Iya, benar. Matematika ya. Iya. Itu tingkat nasional juga. Ini udah masih Oh, belum. masih kabupaten. Masih kabupaten ya. Karena udah Covid ya. Iya. Makanya ini mungkin ke depan akan Ada dilanjutkan. penundaan Iya. berarti ya? Iya, ada penundaan. Nah, Ustaz. sahabat muslim semakin menarik ini dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, belum sewindu ya. Belum 10 tahun ya. Iya. Sudah mencapai berbagai macam prestasi. Alhamdulillah. Nah, berarti perannya luar biasa nih, peran daripada guru-gurunya dan siswa serta orang tua ya. Iya, benar. Stakeholder. Nah, untuk tadi ada dibahas juga tentang Al-Quran. Iya. Katanya banyak wali murid yang tertarik karena adanya Al-Quran salah satunya ya. Kira-kira prestasi yang sudah dicapai apa saja sih dengan Al-Quran itu? Sebenarnya Atau kalau target saya hafalan sebutkan anak-anak ini itu? banyak Ustaz. Banyak ya? Banyak. Itu kita tingkat kemarin itu tingkat ada juga kita buat MHQ ya. Kita adakan di sekolah kita Ustaz. Kemudian Itu kita tingkat sekolah kita? bukan, setingkat sekolah dasar
Banda Aceh Besar. Banda Aceh Besar Iya, ya. Iya. Jadi kita adakan di sekolah kita itu program salah satu program unggulan SDIK juga. Iya, iya. Setiap tahunnya kita membuat perlombaan M-Haki ya, kita buat sendiri di M-Haki. sekolah kita. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu juara umum, Ustaz. Juara umum Iya. ya. Alhamdulillah. Kita di situ membuka beberapa cabang yaitu M-Haki, hafalan juz 1, Juz 1. kemudian hafalan juz 29, kemudian ada juz 30. Nah, jadi alhamdulillah peminatnya juga peserta dari luar cukup banyak gitu ya. Sehingga kita juga harus segera tutup gitu. Iya, iya, iya. Ya, Ustaz. Untuk tingkat nasional sudah tembus kira-kira? Dari segi kita Al-Quran? tingkat kabupaten. 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 Insya Allah ke depan nih Ustaz ya. Mohon doanya kita ke depan insya Allah kita harus meraih tingkat nasional, Ustaz. Harus Jadi, ya, harus dapat ya. Harus dapat. Kita memang target di sekolah itu 3 juz. 3 juz. 3 juz. Jadi selesai tamat dari sekolah itu mereka sudah harus hafal 3 juz. Nah, selama ini ada beberapa anak-anak kita itu yang malah sudah di atas 3 juz, Ustazah Rahma ya. Ada yang Itu tamat 6 tahun ya, udah lebih dari 3 juz dari target ya. Alhamdulillah. Artinya capaian mereka di atas rata-rata, di atas sudah target. sudah Sudah melebihi Ustaz. target. Mungkin ada beberapa yang di bawah 3 juz ya. Tapi kebanyakan itu memang sudah banyak mencapai. Sudah banyak mencapai ya. Nah, dengar-dengar di sekolah juga ada program study tour ya? Oh iya benar Ustaz. Bahkan udah sampai ke luar negeri. Dalam negeri benar, sampai ke luar negeri. benar. Apa benar itu ya? Benar Ustaz. Benar ya? Iya. Itu juga salah satu program ya. Dari itu khusus untuk anak kelas 6. Oh, ini termasuk program Iya. unggulan juga? Oh, program unggulan. Ya, Masya itu Allah. juga anak kelas 6 di akhir tahun ya. Di akhir tahun. Karena mereka yang masa mereka itu belajar dari berapa tahun. Jadi pas akhir itu kita ya membuatlah kegiatan mereka untuk studi tour di luar negeri ya. Biasanya kita ke Malaysia, Iya, iya. Singapura. Alhamdulillah ya. Ini Alhamdulillah. menjadi motivasi juga bagi Iya, benar. anak-anak ya. Anak-anak senang Ustaz. Iya, iya, iya. Kemudian jadi kenangan juga bagi mereka ketika mereka sudah selesai kan, sudah tamat dari SDIK Nurul Quran. Iya, iya. Mengenai pendaftaran sendiri bagaimana di sekolah untuk pendaftaran siswa baru gitu? Iya. Alhamdulillah ini untuk tahun ini kita buka dari bulan Januari, kemudian ini sudah gelombang kita buka 2 gelombang kemarin. 2 gelombang ya. Kemudian gelombang pertama alhamdulillah kita sudah kita buka 4 kelas nih 4 Ustaz. kelas. Untuk tahun ini 4 kelas. Iya, iya. Kemudian 2 kelas laki-laki, 2 kelas perempuan. Jadi kita 2 pisah, laki-laki, Ustaz. 2 perempuan. Mulai Iya, pisah ya? Iya, Mulai kita pisah. Ya. Itu kita terapkan ini dari tahun kemarin. Dari tahun dari sebelumnya. tahun 2018 2019. 2018. Sekarang 1920 kita juga 1920 ya Ustazah Rahma ya. Dari 1920 sampai 2020 2021. Iya, Jadi kita terapkan kita pisah gitu. Mungkin ini juga melihat kondisi anak-anak zaman now ya. Iya, Jadi iya. dari sekarang kita juga harus dari kelas 1 mereka bisa sama-sama dengan perempuan. Bahkan kita sholat itu juga 2 tempat Ustaz. 2 tempat ya. Sholat juga kita pisah. Dipisah berarti ya, laki dan perempuan iya, ya. laki dan perempuan. Iya, iya, Dan di iya. situ kita akan terapkan guru-gurunya semua ustazah-ustazahnya sholat berjamaah ya Ustazah Rahma Iya, ya. Insya Allah ke depan insya Allah kita akan terapkan sholat berjamaah bersama anak-anak gitu. Anak-anak. Semuanya ya. Iya, begitu Untuk juga jumlah Ustazah. siswa sendiri bagaimana? Berapa jumlah siswa sampai saat ini? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Udah 850 ya Ustazah ya. Lebih kurang segitu. Lebih Iya, kurang ya 800. udah 850. 850. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Termasuk besar juga jumlahnya. Iya. Berarti ada sekitar berapa? 25 30 rombel. 31. 31 rombel. Masya Allah. Ya, karena kelas 6 itu ada 6 ya, kemarin 6 kelas. Ada 6 kelas ya. Yang lain semua 5. Jadi untuk tahun ini kita buka 4 kelas saja Ustaz. Iya, iya, Itu iya. saja alhamdulillah juga sudah penuh kuotanya ya. Udah penuh ya. Kemarin kita tutup terus, hari ini kita tes. Kita tes hari ini. Tes untuk yang gelombang kedua. Yang gelombang Alhamdulillah keduanya ya. udah.
Mungkin ini terakhir mengenai yang saat ini sedang maraknya wabah COVID-19 itu. Ya. Nah, apakah proses ataupun bagaimana proses pembelajaran ketika COVID-19 ini? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan COVID seperti ini, kita melayani orang tua itu tetap kita utamakan ya, apalagi Kita utamakan. anak-anak itu kalau sebentar saja nggak belajar, maka mereka akan lalai. Jadi selama ini kita sudah melakukan dengan cara belajar online gini, Belajar online ya, daring ya. Dan setiap wali kelas ataupun guru bidang studi kita jadwalkan untuk tetap memberikan materi pelajarannya yang belum sempat diberikan karena akibat dari wabah ini. Akibat dari wabah ya. Artinya pembelajarannya berjalan normal ya, Iya, walaupun insya harus Allah. melalui Jarak jarak jauh jauh, dan iya. daring ya, istilahnya ya. Iya. Nah. Selama ini mungkin metodenya ada yang langsung memberikan materi seperti misalnya memfoto materinya kemudian Kemudian dikirim. atau ada juga yang dari dengan cara mengirimkan video-video Video pembelajaran. materi yang anak-anak belajar. Anak-anak belajar ya. Dan selanjutnya setelah itu mereka mungkin diberikan semacam ulangan gitu ya, Iya. atau apa namanya, evaluasi akhir. Berdasarkan video tadi Ustaz ya. Iya. Iya. Jadi mungkin penambahan sedikit Ya, Ustaz, silakan. di pembelajaran kita selama COVID ini itu sebelum bulan Ramadan ya, itu kita alhamdulillah sudah merancang, kemudian kita menjalankan seperti Ustazah Rahma sampaikan tadi, kita mengirimkan video-video yang sesuai dengan tema pembelajaran materi mereka. Kemudian dari video itu kita cari video yang menarik ya, kita buat video yang menarik, kita kirim ke semua siswa-siswi Semua kita. siswa-siswi, Kemudian kita buat beberapa soal berkaitan dari video tersebut. Iya. Kemudian kan masuk ke bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita membuat kartu mutabaah saja ya. Iya. Kartu mutabaah Kartu mutabaah itu artinya di situ kita bisa melihat anak-anak kita itu dalam lebih dalam segi hal ibadahnya. Berarti aktivitas sehari-hari di rumah ya? Iya, Aktivitas selama aplikasi 1 bulan ibadah. di rumah itu, di situ ada kita terapkan sholat 5 waktu mereka, Sholat 5 waktu. kemudian bacaan Al-Qur'annya. Kan sampai membantu orang tua ya. Iya, membantu orang tua kita Sampai terapkan di membantu situ. orang tua, Iya benar Masya Ustaz. Allah. Kemudian beberapa materi juga kita masukkan ke situ. Kemudian yang menarik lagi ini materinya ada juga di pekan ketiga Ustazah ya. Pekan kedua itu fokus kepada Al-Quran, pembelajaran Al-Quran. Jadi selama bulan Ramadan itu 3 pekan kita 3 pekan. terus buat pembelajaran kepada Biasanya anak-anak. cuma 2 ya. Iya, biasanya kalau hari efektif itu Jadi luar biasa, semakin ada wabah COVID ini kita tambah Jadwalnya ya. Iya. jadwalnya. Karena mengingat itu mungkin kerinduan kita terhadap murid kita. Iya, berarti ada hikmahnya juga dengan Iya. COVID ini ya. Guru-guru tambah pintar Iya. menggunakan aplikasi Iya, dari benar, internet benar, dan siswa dan wali murid juga Iya. bertambah pengalamannya ya. Iya. Nah, mungkin ini karena berhubung waktu juga, mungkin ada pesan-kesan terakhir yang ingin disampaikan kepada sahabat muslim. Alhamdulillah, ini alhamdulillah sekali ya Ustazah Rahma, kita diberi kesempatan hari ini untuk bisa saling share beberapa kegiatan atau program yang telah kami jalankan di SDIK Nurul Quran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi itu bermanfaat, kemudian bisa dijalankan. Kemudian bagi anak-anak kami yang di rumah ya jauh tidak bisa bertatap muka ya, sebenarnya sangat sedih. Tapi mudah-mudahan COVID ini berlalu ya Ustazah ya, Ustaz ya. Berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan KBM atau proses pembelajaran bersama anak-anak kita seperti dulu lagi. Kemudian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, beberapa program ke depan SDIK semakin baik Ustaz ya. Semakin baik ya. Amin, Mohon amin. doanya dan ya prestasi-prestasi terus kita raih
tidak akan berhenti, insya Allah kami akan terus semangat. Dahsyat tadi ya. Dahsyat. Bahkan kita sudah mengajarkan anak-anak yel-yel, Ustaz. Ada yel-yelnya juga. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah luar biasa, insya Allah dahsyat, Allahu Akbar gitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi itu mungkin kata-kata itu penyemangat ya, saja. Iya, yel benar. penyemangat ya. Iya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Rahma dan Ustazah Firda. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu di Nurul Quran TV. Dan sahabat muslim semua yang berada di rumah ataupun dimanapun, insya Allah kita akan bertemu kembali di channel sahabat atau channel Nurul Quran TV. Dan sekian, billahi taufik wal hidayah. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.